Ya pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 akan digelar di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato khusus pada 1 Mei yang disebut membawa pesan bagi buruh di Indonesia. Panitia memperkirakan total peserta mencapai 400.000 orang yang akan mulai berkumpul sejak pukul 7 pagi di Silang Monas. Sekitar 99% buruh dari berbagai konfederasi disebut akan turut hadir bersama elemen masyarakat lainnya. KSPSI menyatakan tetap menghormati kelompok buruh yang menggelar kegiatan di lokasi lain tanpa mengurangi semangat persatuan. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan anggota saya ada 3.800. Ini akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto jam 8 pagi akan dilaksanakan di Monas. Akan dihadiri oleh 211.000 buruh dan juga akan dihadiri oleh elemen masyarakat lainnya. Jadi perkiraan massa akan mencapai 400.000 buruh. Seluruh massa akan berkumpul jam 7 pagi di Silang Monas Jakarta dan seluruh konfederasi buruh 99% hadir di dalam perayaan May Day. Kalaupun ada kawan-kawan yang melaksanakan kegiatan lain di luar Monas, kami tetap menghormati dan menghargai sikap tersebut. Tetapi tentu tidak mengurangi hakikat persatuan dan kesatuan. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sejumlah advokat dan ormas Islam berencana melaporkan 3 orang terkait penyebaran potongan video ceramah Yusuf Kala. Sebelumnya, sejumlah tokoh ormas Islam bertemu dengan Yusuf Kala di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Pertemuan membahas polemik video ceramah yang dituduh mengandung penistaan agama. Menanggapi hal tersebut, advokat dan juga ormas Islam berencana menempuh jalur hukum dengan melaporkan Ade Armando, Abu Janda, dan juga Grace Natali. Perwakilan tokoh Islam, Din Syamsuddin, menilai penyebaran potongan video memicu kesalahpahaman dan mendorong semua pihak untuk menahan diri. Dari ormas Islam terdiri dari para advokat. Saya tidak usah sebut dari mana. Dan saya yakin akan berbondong-bondong advokat-advokat lain untuk membela Pak Yusuf Kala yang sesungguhnya tidak perlu dibela dan akan menuntut ya, ke pengadilan, ke meja peradilan dan pengadilan untuk ditegakkan hukum, walaupun ada di antara kami yang menengarai ya, baik Ade Armando, Abu Janda, dan seorang lagi Grace Natali ada backing-backingnya katanya ya. Nah, sekaligus kami memperingatkan ya, jika itu benar ada yang membela, membackingi mereka karena selama ini seperti bebas ya, menyebarkan fitnah termasuk mengadu domba di antara umat beragama yang sangat berbahaya bagi persatuan, kesatuan, dan kerukunan bangsa Indonesia. Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara, pengacara Yusuf Kala Abdul Haji Talahu menantang Ade Armando untuk menunjukkan siapa pengunggah video potongan ceramah Yusuf Kala. Jika tidak dapat menunjukkan, maka Ade Armando harus bertanggung jawab atas video yang diuploadnya karena tidak mencantumkan sumber. Saya masuk ya. Pertama, kalau Bung Ade sampaikan bahwa dia nggak potong, tunjukkan kepada saya malam ini di forum ini siapa yang potong. Pertama, karena kami melihat di video Cokro itu pertama potongan ceramah video jika dipotong. Yang tadi disebutkan oleh Bung Ade itu ya, ada di Cokro TV, ada pertama kali melihat itu? Ya, saya pertama kali melihat itu, sehingga saya ingin menantang Bung Ade Armando untuk menunjukkan dari siapa dan dari mana. Pertama pasti dia tahu. Kalau Anda belajar jelas bukan kami yang pertama ya. Sekarang Anda bilang sebut namanya, akunnya. Nggak mau saya sebut karena saya takut bahwa nanti akun tersebut jadi sasaran tembak Anda. Tapi ada namanya, saya hafal, dan itu bukan cuma satu akun, itu sudah menyebar di beberapa
Video yang berkembang Biasanya saat kalau itu. di video itu kan Anda mengambil, Anda mencantumkan sumbernya, Enggak. courtesy atau Enggak. sumber dan titik. Iya kan, Mas Aiman itu. Nah, Anda nggak tampilkan itu, Bung? dia nggak tampilkan itu. Makanya kenapa saya Oke. kejar? Kenapa? Kalau Ya. di kami media kan seperti itu. Oh, Harus iya, ambil, iya, kita iya. tulis sumbernya Ya, dari mana. sumber pemotongnya harus jelas dong. Boleh. Nah, Kalau Anda mengatakan saya salah karena saya tidak mencantumkan siapa Sumber. aslinya, sumbernya, nggak apa-apa, saya salah. Kalau kita tahu, kalau kita tidak menyatakan, saya menyatakan sesuatu dan tidak menyatakan itu sumber dari mana, maka saya dianggap saya menyatakan. Itu prinsip ilmiah. Oke Pak ya. Nah, Iya. selama Bung Ade Armando tidak menyatakan sumbernya, maka Bung Ade Armando bertanggung jawab terhadap yang dipublikasikan. Oke, gini Pak Said Didu, saya akan jawab nama sumber yang saya kutip itu. Oh, ini akan dibuka nih. Oke. Nggak bakal di sini. Nggak bakal Gini, di sini. gini, kenapa Mas Aiman? Kalau sampai saya dipanggil oleh polisi, Ya pemirsa, seorang nenek berusia 104 tahun menjadi calon jemaah haji tertua asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nenek Marsiah menabung dari hasil berjualan jenang selama puluhan tahun lamanya. Konsisten menabung dari hasil berjualan jenang, seorang nenek berusia 104 tahun asal Desa Bulu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur resmi terdaftar sebagai calon jemaah haji tertua dari Kabupaten Kediri yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2026. Marsia mengaku telah menyisihkan uang dari hasil berjualan sejak 50 tahun lalu. Mengingat usianya yang sudah melewati 1 abad, tim medis dari puskesmas sempat menyatakan kondisinya tidak layak untuk melakukan perjalanan jauh. Untuk membuktikan kesiapannya, ia rutin melakukan latihan fisik dengan berjalan kaki, menggunakan bantuan tongkat dan mengonsumsi vitamin. Akhirnya petugas medis menyatakan dirinya sehat dan layak berangkat. Terus baru mulai tahun 2021 saya anaknya bisa daftar, lalu mbahnya ngikut daftar. Uangnya itu mulai nabung dari dulu, mulai muda. Mbahnya jualan jenang itu ditabung, ditaruh di kaleng di bawah dipan. Marsia akan berangkat menuju embarkasi Surabaya pada tanggal 20 Mei mendatang. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, mengantisipasi dinamika lapangan selama operasional haji, pemerintah kerahkan 1.100 WNI di Timur Tengah sebagai tenaga pendukung. Dibekali kemampuan bahasa Arab, pasukan diaspora ini menjadi garda terdepan untuk melayani jemaah dari potensi masalah hukum. Bimbingan teknis tenaga pendukung resmi digelar di Mekah Al-Mukarromah. Dari total 1.100 personil yang direkrut, sekitar 700 orang disiagakan khusus untuk memperkuat garis pertahanan pelayanan di Mekah. Mereka yang mayoritas merupakan mukminin dan mahasiswa Timur Tengah ini disebar di area vital seperti hotel untuk mengatur akomodasi dan transportasi. Tidak hanya itu, mereka juga berpatroli di kawasan Markazia untuk menyisir jemaah haji yang tersesat serta menjadi negosiator jika terjadi kesalahpahaman dengan aparat lokal. Yang pertama adalah tanggung jawab mereka melayani tamu Allah. Ini bukan pekerjaan sembarangan, ini adalah pekerjaan yang sangat besar. Bagaimana kita bisa mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji melayani para jamaah haji Indonesia. Yang kedua adalah kesiapan mereka, filosofi tepung saya sampaikan. Tepung itu artinya adalah ya mereka harus siap berantakan sebagaimana tepung di dapur. Tapi nanti hasilnya adalah kue-kue yang indah, makanan yang lezat, atau kalau kita samakan dengan proses haji ini adalah jamaah haji yang mabrur. Berbekal kemampuan bahasa lokal yang mumpuni, para tenaga pendukung ini juga bertindak sebagai mata dan telinga bagi tim perlindungan jemaah KJRI.
Dengan sinergi ketat lintas sektor ini, negara memastikan setiap kendala hukum maupun teknis yang dihadapi tamu Allah dapat diredam sejak dini, agar mereka bisa fokus beribadah dengan aman dan nyaman.